Tren penjualan madu meningkat kala pandemi. Madu dipercaya meningkatkan kekebalan tubuh. Bagaimana manisnya madu di Indonesia? Madu, cairan manis dan kental yang dihasilkan oleh lebah madu pekerja dari nektar bunga. Rasa dan warnanya bervariasi, tergantung pada bunga yang dikunjungi lebah saat mengumpulkan madu. Nah, tahukah Anda, seekor lebah perlu hinggap ke 50-100 bunga untuk mendapatkan nektar. Dari nektar 2 juta bunga yang disedot, satu koloni lebah hanya menghasilkan 450 gram madu. Ada 30.000-60.000 ekor lebah dalam satu koloni. Kecepatan rata-rata lebah madu terbang mencari nektar sekitar 24 km per jam. Dalam setahun, madu yang dihasilkan sarang lebah sekitar 30-100 pon. Atau sepanjang hidupnya, seekor lebah hanya menghasilkan 1/12 sendok teh madu. Di seluruh dunia ada 92,27 juta sarang lebah. 13 juta diantaranya terdapat di India, disusul Tiongkok sebanyak 9 juta sarang, tapi 491.000 metrik ton madu berasal dari Tiongkok. Negara penghasil madu terbanyak meski jumlah sarang lebah di bawah India. Produksi madu global pada 2015 sebanyak 1,83 juta metrik ton. Bagaimana dengan Indonesia? Setiap tahun rata-rata produksi madu di Indonesia sebanyak 4.000 sampai 5.000 ton. 75% produksinya dihasilkan dari perburuan di hutan. Namun Indonesia masih kekurangan produksi madu lokal. Sebanyak 3.500 sampai 11.000 ton per tahun. Data dari Asosiasi Perlebahan Indonesia, angka konsumsi madu Indonesia berkisar 7.000 sampai 15.000 ton per tahun. Ini angka sebelum pandemi. Potensi pengembangan bisnis madu di Indonesia sangat prospektif. Jika dibandingkan dengan negara lain, konsumsi madu di Indonesia masih sangat rendah. Konsumsi madu masyarakat Jepang misalnya pada 2019 mencapai 200-300 gram per kapita per tahun. Atau paling tinggi di negara-negara Asia. Di Eropa, terutama Swiss dan Jerman, konsumsinya lebih tinggi, yaitu 800-1.500 gram per kapita per tahun. Di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, konsumsi madu bahkan telah mencapai 1.000-1.600 gram kapita per tahun. Bandingkan dengan konsumsi madu di Indonesia yang baru mencapai 10-15 gram per kapita per tahun. Penyebab rendahnya konsumsi madu Indonesia antara lain madu hanya dikonsumsi sebagai suplemen. Harga madu asli relatif mahal, daya beli kurang, dan rendahnya pengetahuan tentang madu. Padahal 6 dari 7 spesies lebah madu di dunia ada di Indonesia. Dan sebagian sudah dimanfaatkan masyarakat baik untuk panen madu maupun lilin. Dengan luas daratan Indonesia sekitar 200 juta hektar, 40% diantaranya berpotensi menghasilkan pakan lebah. Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, Profesor Dr. Asnat M. Fuah menyatakan, dengan 80 juta hektar luas lahan di Indonesia yang berpotensi menghasilkan pakan lebah, dapat menghasilkan sekitar 80.000 sampai 200.000 ton madu dalam setahun. Adapun potensi jenis lebah madu yang prospektif untuk dibudidayakan di Indonesia antara lain lebah hutan Apis dorsata, lebah lokal Apis sharana, lebah impor Apis mellifera, dan lebah lokal Trigona. Prospek bisnis ternak lebah tidak hanya madu saja, namun juga produk ikutan lainnya seperti bipolen, royal jelly, propolis, sengat lebah, lilin lebah, ratu lebah, koloni lebah, dan peralatan budidaya lebah. Selama pandemi COVID-19, permintaan madu ke petani dan pemburu madu hutan liar di Indonesia meningkat. Seperti petani madu Kelulut di 12 desa pesisir di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, ikut kecipratan rezeki madu yang meningkat sejak Februari lalu. Permintaan bahkan meningkat lebih dari 100%. Di tengah pandemi, orang merasa perlu meningkatkan daya tahan tubuh. Madu Kelulut mengandung propolis, bipolen, dan sugar saripati tumbuhan mangrove, mempunyai detoksin tinggi untuk kekebalan tubuh. 100 petani dari 11 kelompok tani yang mengusahakan budidaya madu Kelulut sebelum pandemi hanya menjadikan usaha ini sebagai sampingan. Namun selama pandemi, madu Kelulut menjadi penghasilan utama. Penghasilan bersih petani per bulan berkisar 1,5 juta rupiah yang biasanya sulit didapat. Kini di masa pandemi, petani bisa berpenghasilan bersih 5-6 juta rupiah per bulan.
Kapasitas produksi madu kelulut secara keseluruhan mencapai 2,5 ton per bulan. Ada lebih dari 5.000 kotak tempat membudidayakan kelulut. Pandemi COVID-19 juga membawa berkah tersendiri bagi pemburu dan penjual madu hutan liar di Kecamatan Kecong, Jember, Jawa Timur. Pesanan ramuan madu hutan liar mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat sejak pemerintah menerapkan darurat COVID-19. Di kawasan hutan, tanaman sengon dan akasia Kabupaten Sarolangun, Jambi, budidaya madu yang memanfaatkan koloni lebah Apis mellifera juga berkembang pesat. Koloni mengolah nektar ekstra flora yang berlimpah di hutan menjadi madu yang baik untuk kesehatan. Di antaranya bermanfaat menambah imunitas tubuh, stamina, dan mengobati batuk. Pesatnya budidaya telah mendongkrak produksi menjadi 12 ton madu per bulan yang selalu terserap habis.